Hakikat la ilaha illallah itu apa? Dan hakikat Muhammad Rasulullah itu apa? Hakikat dari keduanya. Yang ketiga, hakikat sholatul khusyuk wal khudu. Apa namanya hakikat sholat dan apa artinya hakikat khudu? Khudu itu adalah kedekatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini Kak Tuhan, kita kan kepingin ke Mekah, tapi kita belum berangkat ke Mekah. Lah, kepingin sekali saya ke Mekah. Dulu kan kita waktu kita ditanya, kita kepingin ke Mekah, ya kepingin. Tetapi tidak sama rasanya kita kepinginnya waktu kita sudah ke sana sama belum ke sana. Kamu kepengen nikah, tapi belum menikah, beda rasanya. Pengen menikah sebelum menikah sama kepengen menikah setelah menikah, beda rasanya karena kita sudah tahu rasanya. Nah, jadi apa sih maksudnya dengan hakikat la ilaha illallah dan apa maksudnya dengan hakikat sholatul khusyuk wal khudu? Kita akan rasakan setelah kita pelajari, setelah kita korban. Nah, jadi kalau kita keluar 3 hari itu yang kita korbankan apa? Waktu, anak istri, banyak yang kita korbankan. Justru orang-orang itu enak saja ngomong, sana sini kita keluar 3 hari, ini pengorbanan. Siapa yang berani keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, biaya sendiri lagi. Justru mereka ngomong, ngapain saya tinggalin anak istri? Mereka tidak tahu apa yang kita kerjakan. Misalnya kita punya uang 10 juta, mana yang lebih kita sayang? Yang 10 juta dari hasil jerih payah kita daripada yang kita dikasih cuma-cuma. Beda dan beda sekali. Sekarang kita punya uang 100 juta, tapi dikasih cuma-cuma. Beda rasanya dengan kita memiliki uang 10 juta tapi dari hasil jerih payah yang kita perjuangkan. Masya Allah, subhanallah, 500 perak kita tetap sayang semuanya. Nah, inilah tahapan yang kita lalui untuk memperjuangkan iman kita. Kita keluar 3 hari ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki iman. Jadi, keluar 3 hari ini adalah dalam rangka memperjuangkan iman supaya kita ada kekuatan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dengan hakikat iman yang benar, kita akan mendapatkan hakikat sholat khusyuk wal khudu. Yang ketiga yaitu ilmu ma'azikir. Ada orang punya ilmu tinggi, tinggi ilmunya, tapi dia tidak ingat kepada Allah, maka apa jadinya? Dia adalah Hitler, Fir'aun. Dia tidak zikir, dia tidak ingat kepada Allah, maka dia akan merasakan dirinya paling top, paling hebat, paling pinter, perintah sana, perintah sini. Ilmu itu nggak boleh pisah sama zikir, ilmu ma'az zikir. Kalau orang itu berilmu, dia harus tetap ingat kepada Allah. Ada orang itu zikir tapi ilmunya nggak ada, itu gimana ya? Gimana coba? Akhirnya salah caranya zikir, terus gimana? Gimana ndak? La ilah, la ilah, la ilah, la ilah, la ilah. Dia ndak pakai illallah. Coba kalau zikir yang betul, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu yang benar tuh. Tapi ini la artinya apa? Lenara. Akhirnya ditanya, kok gitu caranya zikir Pak Haji? Dia bilang, kita cicil, nanti ilallahnya belakangan. Jadi ilmu ma'azikir itu harus bersinkron dan kuat, saling mengikat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan zikir itu bukan hanya, yang paling afdal zikir adalah la ilaha illallah. Ini pun sekarang kita sedang zikir. Bicara tentang ilmu fikih, zikir. Baca Quran, zikir. Baca qul huwallah sebelum tidur, zikir. Berbicara tentang kebesaran Allah itu zikir. Dan afdalu zikri la ilaha illallah. Supaya kebesaran Allah itu masuk
dan kita dapatkan hakikatnya. Banyak sekali cara orang untuk mendapatkan hakikat la ilaha illallah. Termasuk juga dengan cara kita keluar seperti ini. Termasuk juga kita belajar ilmu zikir seperti mengambil ilmu tarekat. Jangan nunggu perintah, ambil dia pelajari ilmu zikir itu supaya kita tahu bagaimana caranya kita zikir yang sebenarnya. Ada caranya kita berzikir. Jadi menggoyang kepala itu enggak sembarangan. Itu zikir koki namanya itu. Kalimat itu ada penempatannya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ada kelihatan di mana kita mau meletakkan kalimat la ilaha illallah itu. Jadi enggak sembarangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu zikirnya, kayak tebangu minum, kayak burung bangu minum. Jadi antara ilmu dengan zikir nggak boleh dipisahkan, dia harus sinkron kuat gitu. Pertama hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang kedua hakikat sholat khusyuk wal khudu, yang ketiga hakikat ilmu ma'azikir, yang keempat hakikat ikramul muslimin. Ikramul muslim itu adalah memuliakan sesama muslim. Jadi kita harus saling memuliakan, saling menghormati sesama muslim selama dia masih memuliakan agama. Tetapi kalau sudah mulai menyentuh masalah agama, misalnya kita ini memakai sorban dan dia mencela sorban kita, maka jangan, karena ini adalah sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi ini. Kalau mereka menghinakan sunnah Nabi, kita cari dia. Kemanapun kita harus sampaikan perkara yang hak ini. Tetapi tetap kita berpegang pada sifat ikramul muslimin. Tetapi kalau dia tidak menyentuh masalah agama, kalau ada umat akhir zaman yang mencela janggut umatku, maka aku menangis, kata Nabi. Beliau menangis kalau sunnah ini dihinakan oleh umat ini sendiri. Siapa saja yang mempermainkan sunnah Nabi atau mencela janggut Rasulullah SAW menangis. Karena janggut ini nggak main-main. Menghidupkan sunnah itu tidak main-main. Janggut ini nggak main-main. Sorban ini juga nggak main-main. Kita pakai sorban ini nggak main-main. Gini gamis ini juga kita nggak main-main. Semua sunnah. Sampai saat ini kalau orang Mekah itu kalau dipegang janggutnya itu senang dia. Tapi kalau dipegang belakangnya marah dia. Itu dipegang pantatnya ini marah. Karena dia tahu kecintaan Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat itu janggutnya cuma 2 biji. Itu begitu dilihat Rasulullah itu senyum. Itu karena Rasulullah senyum terus, lihat janggut yang 2 biji. Besoknya itu malah dia cukur. Hanya begitu dia datang berikutnya dulu merah pada mukanya Rasulullah, marah. Itu kenapa? Karena sahabatnya mencukur janggutnya. Itu. Jadi begitu kecintaan mereka, begitu kecintaan Rasulullah SAW, senang melihat orang yang memakai janggut. Itu makanya tidak boleh menghina atau mencela sunnah Rasulullah SAW. Itu kalau Anda tidak paham tentang sunnah, lebih baik Anda jangan bicara atau menyinggung masalah janggut. Seperti tadi itu, awalnya Rasulullah itu senyum. Setiap melihat sahabat ini datang senyum. Besoknya dia cukur. Katanya merah muka Rasulullah SAW. Marah melihat Rasul. Maka sahabat itu dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ditanya, kenapa kamu cukur janggutmu yang 2 biji? Kamu tahu tidak? Ketika kamu ada janggut 3 biji itu malaikat itu tersenyum sama kamu. Tapi begitu kamu cukur janggutmu itu, maka langsung malaikat tidak suka sama kamu. Itu. Jadi janggut yang beberapa biji itu ada 70 malaikat yang bergelantung di situ. Itu. Jadi jangan main-main dengan sunnah Rasulullah SAW yang namanya janggut.